Kita bahas nomor 11 ya. Diketahui balok ABCD, EFGH dengan panjang AB 10, BC dan BF itu sama dengan 12. Jika titik tengah AB dan theta adalah besar sudut DTF, maka cos theta berapa? Oke, nah mungkin kita gambar dulu kalau untuk lebih memudahkan dalam penyelesaian soal ya. Jadi ini katanya ada balok nih, ya kan? Bukan persegi ya, tapi balok. Misalkan ini A, B, C. Oke, misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Terus katanya, ini kita ganti pena. Panjang AB 10. Terus BC sama BF itu sama dengan 12. BC ini ya 12, BF tingginya. Gitu. Kemudian jika T adalah titik tengah AB, berarti ada di sini nih T-nya nih. Karena di tengah-tengah AB, T. Dan theta adalah besar sudut dari segitiga DTF, ya kan? DTF itu kayak gimana? Ini D, ini T, ini F, ya kan? Berarti kayak gini nih, kurang lebih gambarnya ya. Tuh, DTF nih. Sudutnya ada di mana? Di titik T di sini ya sudutnya ya. Oke, cos theta berapa? Nah, untuk jawab soal kayak gini, eh, seperti yang kita tahu ya, kalau di dimensi 3 itu ada beberapa basic informasi yang harus kita tahu ya. Pertama kita harus tahu Pitagoras, kemudian kita harus tahu juga aturan kosinus. Nah, itu dua dasar yang penting untuk pengerjaan soal dimensi 3 seperti ini. Coba kita lihat. Ini memang kalau kita lihat dari ruangan seperti ini, segitiga DTF itu kayak kurang jelas ya. Kita pindahkan ke dua dimensi. Jadi gambarnya nanti kurang lebih kayak gini nih. Contohnya ya. Sini T, sini D, boleh ya. Bebas. Ini F. Nah, tadi katanya theta itu adalah sudut dari segitiga DTF. Berarti tetanya ada di sini ya, ada di T. Kemudian yang ditanya berapa cos theta. Nah, kalau kita ngelihat dari segitiga seperti ini yang kita pakai adalah aturan kosinus ya. Aturan kosinus kayak gimana sih? Aturan kosinus itu adalah kayak gini nih. Misal kita mau tahu panjang yang di depan sudut ini, itu kalau dikuadratin, ya kan? Artinya DF ini kalau dikuadratin itu adalah sama dengan panjang yang dikuadratin pada sudut yang mengapit dengan panjang yang satunya lagi gitu. Jadi contoh ini berarti ini dt kuadrat, ya kan, panjang yang mengapit sudut dikuadratin ditambah dengan tf yaitu yang mengapit sudut juga dikurang perkalian antara panjang ini ya 2 dikali panjang dt dan panjang tf baru dikali cos theta kayak gitu. Kemudian kita lanjut lagi nih. Ini cos theta-nya udah yang kita cari nih. Sedangkan kita belum tahu panjang dari eh, bidang-bidang ini atau garis-garis ini ya. Kita nggak tahu nih berapa. Untuk itu kita cari tahu dulu, ya kan? Gimana carinya tahu? Kita lihat nih. Contoh kita mau cari panjang TF ya. Atau yang ini nih, panjang TF ini nih. Kita bisa pakai garis yang ini. Bidang yang ini ya. BTF. Kita bisa pakai BTF nih. Contoh. BTF ya kan. Kalau kita lihat ini kan 90 derajat ya. Tegak lurus. Dan kita tahu nih, kalau AB-nya itu 10, berarti kalau T-nya di tengah-tengah, berarti panjang TB itu 5. Kemudian BF udah kita ketahuin tingginya tadi 12. Nah, baru nih kita pakai Pitagoras. Kalau teman-teman udah masih ingat apa yang kita pelajarin sebelumnya, jadi kalau dapat 5, 12, itu pasti garis miringnya 13. Nanti kalau perlu bisa diulang lagi. Walaupun sebenarnya cara carinya, misalnya kita mau cari TF itu ya, TF kuadrat, dikali dengan 5 kuadrat, ditambah dengan 12 kuadrat gitu. Nah ini nanti dapat kalkulasiin aja nanti dapat 13.
Jadi panjang TF 13. Oke, kita udah dapat nih 13. Sekarang kita coba cari yang DT ya. DT itu panjang ini. Nah, kita bisa cari bidang ini itu adalah TDA, bisa dong, segitiga TDA. Nih, misalnya buat nih. Ini T, ini D, ini A nih. Ya kan? Yang mana ini adalah 90 derajat ya. Siku-siku. Nah, panjang dari AD itu kita tahu 12 ya. Panjang ini dengan ini sama, 12. Kemudian AT juga sama. Kalau AB-nya 10, T-nya di tengah-tengah, berarti AT-nya 5 ya. Berarti 10 bagi 2. Sama juga nih. Ini 5, 12 ya pasti 13 juga. Artinya apa? Yang di DT ini juga 13. Sekarang kita tinggal satu lagi nih, DF nih, yang kita belum dapat nih. Untuk masukin ke rumus yang ini tadi ya. Gimana caranya? Oke, kita scroll ke bawah dulu. Kalau kita lihat DF itu kan dari D sini ke F yang di sini itu diagonal ruang ya. Artinya kalau kita gambar segitiganya gimana, kita boleh ambil yang segitiga DFB. Kalau kita gambar kayak gini nih. Ini B, ini F, ini D, ya kan? Nah, yang ini yang kita cari nih, DF-nya berapa nih, gitu. Ini kita tahu 12 nih. Terus yang kita belum tahu DB nih. DB belum tahu nih. DB itu adalah garis ini ya. Tuh, garis ini nih DB. Nah, untuk cara cari taunya, ya kita bisa pakai segitiga yang lain. Contohnya kita ambil ABD. Ya, jadi kalau kita gambar kayak gini nih. A, B, D. Oke. Nah, kita udah dapat segitiga ABD. Kemudian kita lihat nih. AB kan panjang 10. AD panjang 12. Sekarang yang ini berapa? Ya, rumus Pitagoras ya. Berarti kan yang DB dikuadratin itu hasilnya adalah 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ya kan? Ya kita kerjain lah. DB itu berapa? Ya, DB itu adalah 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Atau 144 ditambah 100. Atau 244 DB kuadrat. Terus berapa DB-nya? DB-nya berarti akar 244. Berarti DB di sini adalah akar 244. Oke. Kita udah tahu nih. Yang ini berarti akar 244. Nah, sekarang kita cari yang DF, ya kan? Gimana caranya? Sama juga Pitagoras. Gimana? DF kuadrat sama dengan 244 dikuadratin ditambah 12 kuadrat. Akar 244 dikuadratin jadi 244. Kemudian 12 kuadrat jadi 144. Tapi ini DF kuadrat. Nah, kalau DF jadinya apa? 244 ditambah 144 388, ya kan? Kuadratnya jadi akar. Jadi DF itu adalah akar dari 388. Kayak gitu. Mana ya segitiga tadi ini. Berarti akar dari 388. Udah dapet nih, tinggal kita masukin aja. DF kuadrat itu yang ini ya. DF kuadrat, DF itu akar 388 kalau dikuadratin jadi 388. DT panjangnya 13 dikuadratin ditambah TF juga sama 13 kuadrat dikurang 2 DT kali TF ya sama-sama 13. 13 kali 13 cos theta. Sekarang coba kita ini kan sama aja dengan 2 13 kuadrat ditambah 13 kuadrat kan sama aja dengan 2 13 kuadrat, ya kan? Kemudian ini 2 13 kuadrat cos theta. Kemudian ini bisa digeser ke kanan. Kita geser ke kanan dulu biar enak. Kemudian 388 2 13 kuadrat dikurang 2 dikali 13 kuadrat cos theta ya.
388 ini bisa kita keluarin ya. Jadi 13 kuadrat itu kalau dikeluarin 1 min cos theta. Sekarang 388 kita pindahkan ke sini ya. Jadi dibagi 2, 13 kuadrat kan 169. Oke. Sama dengan 1 min cos theta. Oh, kayaknya nggak enak nih kalau kita pakai 1 min. Kita langsung kaliin aja ya. Jadi ini langsung kita pindahkan aja. Kita nggak usah masukin. Jadi 388 dikurang 2 kali 169. Ya kan? Sama dengan min 2 169 cos theta. Ini itu sama aja dengan 2 kali 169 itu 338 ya. Kalau dikurang jadi 50 minus 2169 cos theta. Kita pindahkan ke sini ya. Jadi 50 dibagi 2 ya. 169 cos theta. 2 kita coret jadi 25 ya. Berarti jawabannya adalah minus 25 per 169. Coba kita lihat ada nggak jawabannya. Oke, langsung ya yang A ya.